Terkadang, ada satu waktu, sering banget rasa capek, bukan capek badan, tapi capek di kepala. Banyak hal yang akhirnya harus diurus sendiri, masalah datang, lalu diam dan dipikirin, dan beresin pelan-pelan. Gak selalu karena kuat, tapi karena terbiasa. Terbiasa jalan sendiri, tanpa banyak cerita. Ada hari-hari di mana rasanya berat banget, mau berhenti, tapi hidup terus jalan. Di titik itu, aku selalu ingat Allah, bahwa kalau nggak ada satupun orang yang ngerti, Allah selalu tahu, dan itu cukup buat aku, buat lanjut lagi. Assalamualaikum teman-teman, salam kenal, nama saya Hafidin Ihsan Nurhayati, mahasiswa psikologi semester 7 yang sedang mengampu mata kuliah psikologi dakwah. Di sini saya masih belajar, dan kita sama-sama belajar ya, gak bermaksud untuk menggurui atau mengajarkan, tetapi di sini hanya sekedar untuk sharing apa yang udah dipelajari. Kali ini kita akan membahas sebuah konsep spiritual yang berkaitan dengan psikologis. Lalu ada fase ketika seseorang dimana tidak lagi lelah dan capek secara fisik, tapi secara mental. Kepala rasanya tuh penuh banget. Ini kalau dijadiin sebuah bisnis atau usaha, udah pasti nih cabangnya di mana-mana. Tapi ini bukan soal bisnis. Pada saat pikiran kita lagi penuh, tentunya otak kita ini susah untuk mengatur dan akhirnya akan berpengaruh ke emosi kita. Yang capek itu mikirin deadline, hati yang udah gak kuat nahan beban, perasaan entah mau ditaruh di mana lagi, dan akhirnya emotional overload. Ada konflik batin yang susah untuk dijelaskan dan bahkan dipahami. Seringkali dalam pikiran kita selalu, aduh, bingung banget ya, cerita ke siapa nih? Kalau gue cerita, nanti kayak dia bakal jadi beban gak ya? Atau banyak lah pokoknya, akhirnya kita malah capek sendiri. Pernah gak sih kalian ngerasa ketika lagi scroll sosmed terus ngeliat postingan orang tuh kayaknya sempurna begitu hidupnya, sedangkan kita di sini tuh lagi kayak banyak pikiran, masih stuck pikirannya, nggak tahu mau kemana arahnya. Akhirnya ya kita berantakan sendirian gitu. Cerita ke teman juga takutnya beban juga buat dia, ke keluarga, orang keluarga aja nampungnya ke kita. Akhirnya milih diam sendiri dan mengganjal dalam hati. Dan di tengah situasi yang kayak gini itu sebenarnya ada satu hal yang sangat dekat dengan kita dan kadang kita sering melupakannya. Berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Berdasarkan arti surat dari Al-Baqarah 186 ini menjelaskan bahwa disitu tuh gak tertuliskan secara jelas bahwa Allah itu ada di langit, Allah itu gak bilang jauh, tetapi Allah berkata bahwa aku dekat. Bahkan yang lebih sweetnya lagi itu, kita gak usah pakai perantara, terus pakai media buat ngobrol sama Allah, tapi secara langsung kita bisa langsung berdoa sama Allah, dan itu bikin kita adem. Dan Allah tuh gak cuma dekatan, tapi Allah jawab doa kita. Ada sebuah penelitian terkait doa dan kesejahteraan mental. Temuan dari riset tersebut menunjukkan bahwa doa
Pertama, menurunkan kecemasan, kedua, meningkatkan harapan, dan yang ketiga, mengubah self-talk negatif menjadi positif. Nah, berarti selain penjelasan dalam Quran Surat Al-Baqarah 186, di penelitian ini juga bisa memberikan kita pemahaman bahwa doa mampu menenangkan kecemasan, menimbulkan harapan, sebagaimana dibuktikan dalam penelitian tentang doa sebagai afirmasi positif. Ketika kita berdoa, kita sedang memberikan peringatan kepada tubuh kita bahwa hey, it's okay, ada yang lebih besar dari semua masalah ini, dan Allah dengar kita. Dan ingat kutipan ayat tadi, fa inni qarib, aku dekat. Nah, selain itu juga ada penelitian lainnya terkait implementasi doa bagi kesehatan mental manusia. Temuannya sebagai berikut. Yang pertama, doa membantu menenangkan emosi saat stres dan tekanan hidup. Yang kedua, doa menjadi coping psikologis, tempat mengadu ketika merasa berat dan sendirian. Dan yang ketiga, doa memperkuat ketahanan mental dan memberi makna dalam menghadapi masalah. Ketika kita sedang berdoa, kita nggak lagi sendirian untuk berjuang melawan masalah. Bukan karena masalahnya pada waktu itu langsung selesai dan hilang, tapi karena bebannya nggak kita pikul sendirian lagi. Padahal cerita ke orang terdekat aja kadang susah, takut dijudge, takutnya bikin beban, takut gak dimengerti. Tapi ke Allah tuh gampang ternyata. Kenapa? Karena kamu tahu bahwa Allah itu gak bakal nyalahin kamu, gak bakal ngejudge, gak bakal nge-compare sama yang lain. Allah tahu perjuangan kita, perjalanan kita, apa yang udah kita lewati. Allah tahu kita capek, dan Allah tahu kadang kita sempat menyerah, dan Allah tetap sayang sama kita. Akan selalu ada hari dimana kita tuh ngerasa gak kuat, ngerasa pengen nyerah, ngerasa sendirian. Tapi ingat, kita gak sendirian. Allah udah bilang, fa inni qarib, aku dekat. Allah kasih kita kesempatan untuk bisa berbicara langsung dengan Allah, berdoa langsung, ngobrol, ceritain semuanya tanpa lewat perantara, tanpa harus antri, tanpa pesan tiket dulu. Kapanpun kita butuh, gas langsung. Dan buat penonton setia YouTube IMTV 25 yang sekarang mungkin lagi di fase semua itu ngerasa berat, ada doa yang sering dibaca sama Rasulullah SAW kalau lagi menghadapi situasi yang susah. Dari Anas bin Malik, beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Jadi mulai sekarang, yuk kita nggak skip doa lagi. Berdoa dengan rendah hati, dengan tulus, dengan lembut, tanpa harus teriak, tanpa harus pamer. Karena kadang obat capek itu bukan cuma kita healing, main, nonton, dan sebagainya. Tapi kadang cuma duduk sebentar, di atas sejadah, lalu berwudu dan berdoa, ceritain semua apa masalahnya dengan tenang, dengan tulus, dengan penuh keyakinan, sambil menangis. Kita tahu, ingat janji tadi bahwa Allah itu dekat dan Allah akan jawab doa kita. Setiap kali ngerasa semua pintu tertutup ketika punya banyak masalah, tapi satu hal yang terus aku yakini bahwa Allah itu punya kuasa. Setiap kesusahan pasti akan ada kemudahan, dan yang mustahil akan menjadi mungkin, yang gelap menjadi terang. Jadi teruslah berdoa, tapi jangan lupa dengan usaha. Sebelum aku tutup video kali ini, ada satu hal yang mau aku sampaikan. Kadang kita ngerasa doa kita nggak dikabulin, padahal Allah udah jawab. Cuma caranya beda dari apa yang kita harapkan. Mungkin ditunda karena timingnya belum pas, mungkin diganti dengan yang lebih baik, atau mungkin dijawab dengan cara yang kita nggak sadar. Tapi yang pasti,
Allah dengar, Allah dekat, Allah jawab. Dan di surah Al-A'raf ayat 55, Allah mengajarkan cara berdoa yang baik sebagai berikut artinya. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kita bisa memahami bahwa dengan rendah hati, dengan suara lembut, gak perlu teriak, gak perlu pamer, cukup bisikan pelan, bahkan dalam hati pun Allah dengar. Karena Allah itu dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Nah, itu aja sharingnya. Kalau misalnya ada yang kurang dan salah dalam penyampaian, boleh langsung komen aja ya. Sangat terima kritik dan saran. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan yang Maha Kuasa dan dilancarkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.